Langsung to the point aja ya. Boleh. Kenapa sahabatku? Nggak apa-apa. Aman-aman Eh, cuma. Nanti diriku akan cerita. ada saatnya dimana aku butuh bantuan nakama, bukan secara kekuatan, tapi secara jumlah. Oke. Aku berencana untuk mengadakan demo besar-besaran, dan aku butuh jumlah sebanyak-banyaknya. Demo? Let's go. Waktunya ada lu perkirakan nggak? Harusnya dalam minggu ini. Demonya perihal apa, Richard? Demonya perihal pemilihan presiden yang terlalu dipaksakan. Karena tidak ada pengawas, tidak ada dalam tanda kutip juri yang adil untuk pemilihan presiden ini. Jadi kita butuh mengadakan DPR sebelum pemilihan presiden supaya kekuatan demokrasi itu imbang. Oke. Tolong matiin itu motor siapa sih masih nyala, berisik banget. Jadi minggu ini ya. Minggu-minggu ini. Bilang chat ya. Betul. Oke. Dan Kalau nggak perlu face, nggak perlu identitas ya. Aku cuma perlu orang. paham. Kalau itu terjadi, Hah. jumlah orang perkiraan yang ada di ekspektasi kamu berapa banyak jumlahnya? Sebenarnya udah ada jawabannya di kepalamu, nggak usah kau tanya. Oke, kalau begitu untuk melengkapi saat ini itu perlu warga yang lain. Ya, untuk warga yang lain ini aku usahakan sendiri. Kemungkinan ada 4 sampai 5 kelompok lain yang bergabung dan semuanya tanpa identitas ya. Oke, kalau begitu selebihnya mungkin Nakama akan membantu dengan jumlah warga atau pekerja. Ya, orang yang aktif bekerja di kota ini mungkin itu akan kita usahakan untuk bergerak demo agar mereka tahu bahwa ada pemilihan yang tidak sesuai gitu atau tidak apa namanya ya. Itu tidak transparan karena pemilihan tanpa juri atau tanpa KPU yang diisi oleh perwakilan masyarakat itu tidak adil. Ya. Intinya adalah pembentukan DPR. Inti dari demo adalah pembentukan DPR sebelum dilaksanakan pemilihan presiden. Karena presiden tanpa DPR sama dengan raja tanpa pengawas. Ya, serah-serah dia mau ngapain di kota ini. Dan itu akan sangat berbahaya. Oke, ekspektasi dari demo Chat. Apakah harus dipenuhi dengan sikap anarkis Atau mau yang aksi damai? Aksi bersuara saja dalam bentuk apapun. Harapanku aksi damai. Tapi jika nanti selama tuntutan 3 kali 24 jam tidak dipenuhi, maka kegiatan anarkis ya harus kita lakukan. Oke, berarti harus mempersiapkan beberapa plan. Harapanku sih ini akan berakhir selesai dengan damai ya. Menurut lu, apakah dengan demo dalam skala jumlah besar, ratusan orang, mereka langsung mengiyakan pendemo? Gua rasa enggak juga, Chat. Terkadang bumbu-bumbu anarkis itu memang memaksa mereka untuk berpikir lebih cepat. Ya, kalau gitu 1 kali 24 jam. Ya kita harus lakukan ancaman-ancaman sih dalam demo tersebut. Misalkan kita utarakan nih pendapat kita, kita mau maksudnya gimana di demonya. Nah kalau misalnya tidak dipenuhi, satu aja kita ke mereka, satu bakar apa. Udah dilakukan, kasih tahu ke dia. Ya. Dan Tapi kalau ya bertahap lah kayak gitu. kalau aku boleh saran, jangan dilakukan di hari yang sama. Kita lakukan beruntun. Oh, oke. Hari pertama nggak diturutin, hari kedua kita bakar apa, kita culik siapa, seperti itu. Tarik. Oke, yang perlu gue pengen tahu
apakah lu yakin dari kegiatan lu ini? Yakin, Kegiatan kau ini. yakin. Oke. Dan Lagi. aku mundur dengan kelompok lain. Yakin. Oke. Selagi kau mempunyai pemikiran seperti itu, nanti kita pikirkan untuk menambah masa pendemo. Di samping itu juga nanti saya pikirkan apa keuntungan yang bisa saya dapat dari kerusuhan tersebut. Jadi Oke. still good movement, karena di mana ada kerusuhan pasti di situ ada celah keuntungan. Ya. Kalau bayanganmu kira-kira hal ini terjadi, dirimu mau kapan, Richard? Minggu ini. Sebelum ini. tanggal 17. Enggak, gambaran tuh minggu ini itu sudah terlaksana atau Sudah terlaksana, baru? sudah terlaksana. Jadi karena Oke. ini harus terjadi sebelum pemilihan presiden. Harus banget terjadi sebelum pemilihan presiden. Karena faktanya sekarang pemilihan presiden itu cuma ada 2 pasang, di mana 2 pasang ini satunya dari calonnya anak dari Don Vito, dan satunya dari orang yang bahkan kita tidak tahu siapa, bahkan banyak orang tidak tahu dia siapa. Seperti melawan kota kosong. Ini sudah seperti settingan. Yang kampanye hanya satu pasang saja. Betul. Oke. Sebenarnya Ini tidak benar-benar nggak ada pilihan ya? seperti tidak ada pilihan. Ya seperti melawan kota kosong. Tapi sebenarnya nggak ada masalah dengan hal itu selama ada DPR yang mengawasi. Konsep buat apa pemilihan presiden kalau tidak ada perwakilan rakyatnya? Sama seperti memilih raja. Benar. Oke. Cuma itu aja sih. Oke, paling yang perlu kita tanya nanti ke depannya adalah tanggal dan hari serta waktunya. Sama nanti kita berarti koordinasi jumlah pasti yang bisa dikumpulkan dari nakama. Kalau dari gua mungkin yang bisa kita sertakan adalah nakama. Ditambah mungkin kita akan mengusahakan para pekerja. Itu akan menjadi masa pendemo yang cukup banyak. Penuh lah Oke. itu. Ya. Atau gabung aja juga tuh sama Mugen. Kan bisa juga. Tadi yang dirimu bilang soal kelompok lain atau geng lain itu dirimu saja yang bergerak apa kita yang coba buat ngomong sama mereka? Aku dengan keluarga Mishima itu bergerak untuk ke kelompok lain. Oke. Oh, jadi dirimu saja. Ya. Oke. Nggak diriku aja, jadi ada kalau salah tim kecil lah. Iya, iya. Bang Richard, Maksudnya berarti NMC tidak terlibat akan hal itu. Iya. Bang Richard, Ya, Oke. Sin. Res. Sebenarnya gimana kalau misalnya diskusinya kita pindah ke tempat UFC-nya Mishima, karena semua anggota dari kelompok lain dan juga yang terlibat udah berkumpul di sana, tinggal nungguin aja. Boleh. Arena Biar UFC. tahu. Iya, biar Oh ketunjukan jalannya. iya, Mishima punya ya. Oh, dirimu tahu tempatnya? Shane? Tahu. Ya Cek udah. gimana? Bapak-bapak sekalian. Ya udah boleh. Boleh. Kau gerak ke sana, Cat. Aku bergerak ke sana ke ininya Mishima kan? Apa? Iya, Kastilnya kan? bukan kastilnya, tempat UFC. Apa itu? Di mana ya? Itu Iya, ada makanya- di sebentar. Iya, diriku tahu kalau misalnya memang Mishima pengen buka tempat UFC, Be. Waktu itu sempat dikasih tahu sama Titi. Cuman di mananya kurang tahu nih. Si Shane kayaknya tahu. Secepat ini ya. Kan Iya. baru ngomong. Oke. Jadi intinya jauh. Ya. Sudah paham kan sejauh ini? Sudah 3.000 paham kan sejauh ini. Ya, aku yang lama di sini. Iya. Menjagamu tak patah hati. Iya, Ku yang lama di sini menjaga Nice. tak Masuk patah jauh. hati. 3002. Oke, ya udah Oke. ketemu sana ya. Ya. Oke. Nah, aku harus menyelesaikan ini dulu sekitar 5-10 menit ya. Nanti Oke. aku menyusul. Ya. Oke, Oke. hati-hati. Hati-hati di jalan. 3002 Ya, ya. ya. Di Lumber Yard. Be careful on the street.
Ini kalian Be pengangkatan. careful on the street. Kenapa? Pengangkatan. Iya. Hai. Berapa orang diangkat? Iya, nama 17 Belinda. masuk prospek. 17 masuk prospek. Iya. Lihat-lihat dulu ah. Apa kata dia dikit banget? Kita starter David. Lihat-lihat dulu dikit Starter banget. Oh, lihat David, cowok. dulu. Starter David, cowok. Gue gak liat di starter. Seseorang bagi-bagi 100.000 Kan, bukan rupiah. di sana. Starter David Di sana kayaknya tuh seru. yang- Bentar, ini wanita ini siapa nih? Ini Cia. Oh, Cia. Be, kita pakai jaket aja, Be. Pakai jaket yang Chat baru. Bang Richard. Bentar. Jauh, sini jauh. Ya udah, yuk Bang. Ya. Aku bawa motor ya, Bawa motor. 2 seat kan Ya. Bang Chat. mobilnya. Hey. Bang Chat nggak tuh? Nggak maksud saya Bang Richard. Mm-mm. Bang Richard, makasih nih Bang. Ini saya sekarang udah pakai face prospek Bang. Makasih banyak. Kok ya, makasih ke Bang aku kan itu Richard. gara-gara kau sendiri, kau yang mengusahakan, kau yang berusaha. Iya, Sebelum tapi jadi kan prospek, kau kan apa melakukan banyak ini, hal. Ada beberapa titipan gitu kan dari Bang Richard ke Bang Bopeng. Bang Bopeng juga sempat bilang Ini kan. siapa ya? Mungkin sedari itu juga itu menopang juga Bang. Tapi ya selebihnya memang ya mungkin baik lagi ke sayanya mungkin Bang ya. Intinya saya mau mengucapkan terima kasih banyak Bang Richard. Nah. Semoga Bang Richard selalu diberikan Ada satu hal yang harus kau kebahagiaan. pelajari. Amin. Ada Gimana, satu hal yang Bang? harus pelajari dan kau ingat-ingat. Sebelum kau berterima kasih ke orang lain, biasakan berterima kasih ke diri sendiri dulu. Siap Bang Richard. Makasih ya. Hati-hati di jalan Bang. Ya, Kalau ada apa-apa bilang Bang. oke. Mau kemana sih, Chat? Mau kemana, Shen? Ya you know me lah. Serius? Kok bagus? Mau nako? Serius, nako? Nako, ayo nako. Ini kan sudah berbicara nih banyak hal soal diriku ingin membuat pergerakan adalah demo, gitu kan dari Mishima tentang tidak setuju dengan calon wakil presiden, intinya seperti itu. Karena tadi pada saat aku menelpon MJ ada tambahan dari Richard, kurang lebihnya seperti itu. Kira-kira apa tuh? Kalau aku boleh tahu. MJ belum Kalau bilang. Ya. belum. Oke. Belum. Jadi tambahannya sebenarnya simpel. Kalau misalnya kita mendemo soal tidak setuju Rua menjadi wakil presiden atau soal pencalonan hanya 2, menurutku itu kurang kuat. Karena itu sepenuhnya ada di tangan KPU dan akan susah karena mereka dilindungi oleh HT. Sebenarnya alasan yang paling kuat untuk menggerakkan demo ini dan ngebuat mereka berpikir kembali adalah kita ini sedang ingin melaksanakan pemilihan presiden, di mana dasar dari presiden itu sendiri demokrasi. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos, di mana demos adalah rakyat dan kratos adalah kekuatan rakyat. Kalau kita hanya memilih presiden sedangkan tidak ada wakil rakyat, itu sama saja kita sedang memilih raja. Karena tidak ada penyeimbangnya dalam pemerintahan ini. Konsep dari presiden adalah eksekutif yang harus melaksanakan kegiatan dari legislatif dan diawasi oleh legislatif. Jadi, saranku adalah demo ini bertujuan untuk membentuk DPR sebelum pelaksanaan pemilihan presiden, karena itu pondasinya. Pemilihan presiden tidak akan pernah sah jika tidak diawasi oleh DPR. Ilmu lagi aja dari Richard Wiseman. Kelas. Nah, jadi gini, daripada polis dan juga government itu emang lagi ngebikin legislatif council sih menurut mereka. Council itu terdiri 5 orang. 5 orang yang terpilih yang salah satunya 5 orang tak termasuk speaker ya untuk Dewan Rakyat ini. Itu menurutku paling kita nyaman bermain ketika siapapun naik tidak ada imbasan terkena kepada diri kita maupun diri orang lain. Karena ketika
satu kebijaksanaan oleh presiden itu kan harus di-approve nih dengan voting. Nah, voting itu daripada DPR-nya. Pasti kalau mikir, lah kalau DPR-nya dipegang orang gimana, Mem? Nah, kebijaksanaan DPR itu, aku membuatkan itu tidak ada kasus veto. Nggak ada veto sama sekali. Mereka harus voting untuk sesuatu hal. Dan kalau veto itu ada, ya percuma kalau ada DPR. Kalau kita menurutkan Los Santos, menurutku veto itu tidak usah. Dan juga ini, DPR itu bisa berubah-ubah. Mungkin meeting kali ini bukan DPR yang sama. Kenapa kita membuat begitu? Supaya apapun terjadi itu adalah omongan orang fresh aja. Mau dia terima atau tidak, siapapun itu nggak bakal tahu. Kecuali ketika orang ini terpilih. Dan di DPR itu juga tertulis, siapapun dari instansi itu yang daripada kepala-kepala tertinggi itu tidak bisa menjadi DPR. Mau itu hakim, mau itu ketua polis, itu tidak bisa. Nah, DPR itu harus approval daripada civiliannya sendiri. Atau DPR itu bakal dipilih sama government atau badan DPR-nya sendiri. Nah, itu udah diobrolin sama oleh government, dan government itu menerima hal tersebut. Cuma SDM government itu lagi kurang, dan mereka itu belum melihat warga itu menuntut untuk hal itu. Nah, mumpung sekarang ini ada banyak kasus yang ke sidang nih, nah kita bisa ajuin, kita memilih sidangnya nggak adil kek, kita bingung ambigu tentang pemilu kek, jangan kita ngefokus pemilu doang. Kenapa? Itu kan bakal memberi apa ya? Bakal memberi orang menghidu kita tuh, oh ini ada sesuatu nih kok tiba-tiba mereka mau ada di PR. Nah, kita menyelipin tentang pemilu itu di belakang hal yang penting, penambahan undang-undang, approval untuk pemilu kek, KPU kek, begitu. Nah, kita harus mendemokan hal itu supaya mereka segera melakukan hal itu. Daripada government, aku mendengar mereka itu telah menyediakan 3 orang, dan ini mencari lagi orang-orang untuk menjadi legislatifnya. Untuk orang-orang legislatif, aku udah ketemu orang-orang yang benar-benar berpikiran secara objektif, tidak memihak kepada siapapun, dia memberi benefit kepada semua keseimbangan itu sih. Arahnya kemana? Sumpah aku bingung. Aku bingung dia arahnya kemana. Ada pertanyaan? Kok Bagus sih belum? sebenarnya. Idenya itu sebenarnya bagus. Terus berarti kita demonya tetap ada, tapi kita menunjukkan kepada kita harus ada DPR dulu nih, gitu. Iya, Yes. legislatif kita, benar. Itu. Jadi even kalau misalkan paslon 1 dan kedua naik, masih ada DPR yang keputusan dari presiden masih ditentukan oleh DPR juga atau legislatif, betul? Betul. Soka. Aku juga udah ketemu ini kedua-dua paslon. Dan daripada paslonnya Jeremy itu, cara dia ngomong itu seperti mendukung pemikirannya sama seperti kita. Dia mencari keseimbangan dan dia mau make sure Adil itu bersikap objektif. Mau itu di jalanan, mau itu ada di pemerintahan ataupun di instansi. Nah, namun dia juga membicarakan, dia tidak tahu di jalanan biasanya gimana. Ketika dia tidak ada ataupun dia mati, nah legislatif itu sebelum kenaikan presiden bakal mengeluarkan naik presidennya itu bakal diturunin, bukan mengganti dirinya. Harus ada pencalonan ulang supaya tidak ada abuse of power dilakukan oleh naik presiden ini. Apa bisa ulangin sedikit sebelum abuse of power? Presiden itu tidak diturunkan, bukan sistem kerajaan. Jadi siapapun bisa menurunkan jabatannya ke orang yang diminta gitu. Iya. Impeachment bahasa. Pemakzulan. Pemazulan. Nah, pemazulan itu bisa dijadikan. Jadi, contoh nih, Jeremy itu mendapat kepercayaan kita, atau Joseph mendapatkan kepercayaan kita. Nah, kita mendukung nih, tapi daripada wakilnya merasakan hal yang berbeda, dibunuhlah orangnya. Nah, sebenarnya possible untuk
malah dia yang diturunin juga. Itu paling ini paling selamat sekiranya kita tidak bisa meminta nama kita ditambahin kepada pemilu sekarang. Itu sih, kita ada backup plan yang lain. Berarti ini soal backup setelah pemilu ini kan? Enggak, waktu pemilu ini harus dijalani. Sebelum pemilu bahkan. Ini harus terjadi sebelum pemilu. Iya. Ini kan pemilu lagi jalani nih. Nah, sebelum emang benar voting kan masih di hujung bulan. Di Februari itu voting mereka. Nah, sebelum voting mereka itu udah ada legislatif ini DPR. Sebentar. Lalu buat masukin pasangan kita gimana? Dari itu Dia masuk DPR. Jadinya ke DPR. Berarti kita nggak perjuangan pemilihan ini lagi berarti? Gini. Strategi besarnya pada saat DPR itu sudah ada dan kita udah masuk di DPR, kita bisa membuat keputusan bahwa 2 calon ini dirasa tidak pantas dan kita bisa memasukkan calon kita. Gampangannya seperti itu. Jadi pada saat posisi DPR ini ada, maka dirasa itu akan jauh lebih bersih daripada yang sekarang. Nah, namun ketika emang tidak bisa untuk menolak calon sekarang, at least kita ada payung lah ketika hujan. If anything happen, DPR itu bakal membantu. Jadi nggak ada kuasa anarkis di sini. Itu sih. Mau kita mencalonkan diri diterima atau tidak, yang penting kita udah ada payungnya. Yes, sepertiku yang ada di sini. Menjagamu tak patah hati. Oh ya. Informasi 17 itu debat capres, 24 dan 25 itu pemilu. 24 dan 25. Betul, maksudnya 24 25 akhir bulan ini. Berarti sebelum pemilu hal ini harus terbentuk kan? Iya. Demo itu harus ada. Dengan range, dengan keadaan yang udah terjadi sekarang dan range waktu yang tersisa, kira-kira itu possible gak? Possible, karena daripada memang lagi menggerakin legislatif. Cuma mereka ini kalau nggak kayak ya udah deh nanti deh begitu. Nah, kita mau maksain hal itu. Kemarin ajak nih daripada anak-anak West itu kan dikeluarin tuh daripada Department of Justice dan Government tentang undang-undang baru. Ya iya, karena tiba-tiba kejadian tentang terorisme baru ditambahin. Mereka tuh sukanya bergerak telat. Kita harus maksain ini government. Dari governmentnya sendiri, udah aku mencari informasi, mereka emang udah ada orang yang hanya menunggu waktu untuk legislatif ini. Oke. Berarti masih bisa masuk nih ceritanya besok. Media muncul, pertanyaan, ketika sudah ada pemilihan, apakah sudah ada DPR-nya atau legislatifnya, baru tuh masuk tuh di demonya tetap masuk tuh. Ini mana? Kalau misalkan yang tadi kan kita sih bukan sistem kerajaan ya. Betul saya. Jatuhnya Bukan kan sistem kayak monarki. Betul. Maka dari itu dengan diadakan legislatif bisa jauh lebih baik gitu. Memang jadi butuh penuntutannya besok beda gitu. Betul. Kalau kita tuntutannya untuk memasukkan calon kita itu akan terasa sangat tendensius dan akan terasa sangat subjektif. Iya benar. Gue setuju kan itu. Cuman satu hal ya. Misalkan kita kan sini langkah kita berarti coba ngedesak orang-orang ini buat ngebangun tadi konsul ya. Legislatif atau DPR. Legislatif DPR. Misalkan langkah desakan kita mereka tutup mata. Itu tadi udah ada di bayanganku. Jadi demo ini diharapkan itu bisa terjadi berhari-hari. Tapi harapan utama kita demo ini bisa berlangsung damai, hari pertama damai dan mereka menerima, ya udah. Rencana kita berhasil. Tapi kalau mereka tutup mata, kita melakukan gerakan anarki yang semakin besar volumenya di tiap harinya. Menurutku sih mereka itu mau nggak mau terima ya, karena dapat informasiku mereka emang mau, cuma ya karena nggak didesak aja sama civilian. Itu aja. Itu sama yang kejadian yang terjadi sekarang, undang-undang baru ini karena didesak doang. Oke. Berarti kalau misalnya mau solusinya seperti itu, bolehlah kita coba.
Lalu soal tadi orang-orang DPR-nya yang mau kita isi itu gimana cara mekanismenya? Dari finalisnya itu aku tidak bisa bicara caranya gimana. Pokoknya aku tahu caranya karena aku udah dikabarin hal ini. Dan itu orang-orang yang bakal masuk itu pure emang orangnya objektif banget. Bukanlah orangnya kalian tidak mungkin mengenali. Dan tapi aku bisa bicarakan dia tuh pasti berada di tangan kita. Kenapa? Karena objektifnya dia tuh memang seperti kita. Dia cuma mau keseimbangan aja. Oke. Tapi pastikan ya, MJ. Tapi itu harus benar-benar pasti dulu, jangan sampai ntar langkah-langkah yang udah kita buat tuh jadi langkah kosong aja gitu. Enggak. Dari ini udah Siapa ya? Udah dikabarin sama ini sama government-nya. Apa alasanmu tidak bisa membeberkan di sini, MJ? Karena gini, kalau calon DPR itu ketahuan, safety-nya tuh kita tidak tahu gimana. Itu. Apa ya? Safety dia. Oh, safety, keamanan. Dirinya. Oh, safety. Iya. Dan calon DPR ini 5 orang. Aja tahu. MJ, calon DPR ini 5 orang. Calonnya 5 orang. Cuma yang aku tahu yang pastinya 2-nya daripada diriku. Yang lagi 3 tuh adalah pemilihan daripada government. Oh, itu government akan memilih lagi. Iya. Oke. Kita bisa tahu yang dipilih government itu bersih atau tidak dari mana? Nah, pemilihan itu yang dipilih oleh government itu dikatakan itu adalah daripada instansi. Namun itu tidak mempunyai jabatan yang tinggi atau mempunyai sebarang relasi dengan siapapun itu. Oke, tidak terafiliasi dengan apapun yang berkaitan dengan hitam dan bekerja di bidang putih tapi tidak dengan jabatan yang tinggi, seperti itu. Betul. Oke, paham. Ya angkanya bagus, cuman agak riskan juga ya buat kita ya. Tapi bisa nggak sih, misalkan salah satu dari kita gitu masuk ke DPR gitu, MJ? Bisa kalau diajuin sih. Pertanyaannya siapa? Nah itu, menurutku daripada kita masuk, mending kita usulin undang-undangnya aja atau backupkan kita aja, supaya apa ya, DPR ini nggak bakal diganggu gugat lah oleh siapapun itu. Karena ini emang payung kita yang paling selamat nih. Kalau kita masukin orang nih, maupun siapapun itu orangnya, itu pasti diganggu DPR-nya, mungkin nggak dijadiin, mungkin nggak bakal diterusin. Karena harus ingat, daripada manpower aja kita kurang. Selagi legislatif ini tidak terbentuk, kita tidak ada fighting chance ataupun bargaining power sekarang ini. Betul. Oke, langsung to the point. Kita membahas tuntutan dari demo yang akan kita lakukan. Sejauh ini yang aku benar-benar menurutku kuat adalah kita harus membentukkan DPR sebelum pemilihan presiden, karena itu basicnya. Kedua ini, kita kan sebenarnya mau letakkan pemilunya di bawah. Nah, alasan utama kita mau ini, kita mau kabarin diri mereka, kayaknya undang-undang kita kurang deh. Oh, berarti pembentukan undang-undang baru. Ada keresahan orang tentang undang-undang. Nah, karena aku udah ditelepon sama IMS. Dari IMS juga mereka mau mengusulkan undang-undang. Tapi karena tidak ada legislatif, ya mereka bingung usulnya di mana. Oke. Nah, jadi wadah untuk usul undang-undang. Oke, paham. Kita butuh wadah untuk usulan undang-undang dari instansi atau sivilian. Yang ketiga. Guys, anybody? Ini kelihatan ya kalau politik kalian tidak mau dengar ya, wah parah banget ininya. Gua dengar. Mikir. Oh mikir ya, Kenapa judgmental gitu MJ? Kenapa judgmental? Santai. Kalian kan nggak mungkin. Nggak mungkin kalau lagi melihat HP kalian kan. Udah 2 bungkus gua nih di sini rokok. Apa mau ku tanya MJ ke mereka yang tadi itu?
Jangan tanya yang aneh-aneh, mereka ini meledak otaknya nih tentang politik. Kasihan diri mereka. Oke. Yang penting mereka melaksanakan aja. Ideanya apa yang mau dibicarakan itu doang. Jangan sampai kepala mereka meledak. Udah hampir meledak nih, jujur. Iya lagi. Meledak sih enggak, cuman ya balik lagi ya, setiap langkah yang mau kita buat kan pasti ada resiko-resikonya dan ada chance buat gagalnya ya. Betul. Nah sekarang tuh yang harus kita bahas, sekiranya langkah itu gagal apa yang harus kita ambil dan apa solusinya itu. Bener tuh. Karena nggak tahu ya, gue nggak tahu seyakin apa MJ soal DPR ini. Cuman kalau menurut gue, kalau hasilnya harus bukan hasil ya hasilnya harus masih orang yang menentukan sih agak susah ya. Sama aja berarti, maksudnya kan seperti itu kan. Ini cuma akan menambah pekerjaan baru. Berarti kalau dari kau harus ada satu nama yang memang terpercaya dari kita. Oh itu pasti ya. Harus satu. Kalau dari yang ada di forum ini ya cuma satu nama yang mampu dan satu nama yang sivilian. Titi Misima. Nggak salah sih. Coba kita tanya yang lain deh. Menurut kalian kayak gimana deh? Kita kalau misalkan diskusi kayak gini kita harus sekritis mungkin. Ya. Jadi semua kemungkinan itu kita tahu gitu loh, dan kayak gimana hasilnya kita tahu. Kita butuh pandangan dari semua orang. Memang benar nyatanya kalau diriku adalah seseorang civilian nih. Tapi diriku pernah juga bermasalah dengan meja tinggi. Itu yang harus digarisbawahi. Bisa jadi tanda kutip. Kenapa kok bisa itu? Apa sih kenapa kok bisa itu? Jadi ada kecurigaan juga sebenarnya. Tapi nggak masalah. Harusnya tidak masalah. Karena itu udah lampau permasalahan tersebut. Masih bisa kalau misalkan ada pembicaraan, paling yang bermasalah sama aku cuma ada satu kelompok saja. Gitu. Yang lainnya mungkin menurutku aman lah ya. Harusnya. Yang lain gimana? Aku setuju sih dengan pemikiran Rudolf kalau kita butuh satu dari kita, karena gerakan ini akan amat sangat percuma kalau akhirnya mereka lagi menentukan kan. Kita tidak punya garansi, kita tidak punya suara sama sekali. Dan kita juga tahu ya, maksudnya high table tuh ya power dan koneksi mereka kuat besar banget. lah. Kita akui mereka power dan koneksi mereka besar lah. Kalau langkah ini malah malah menguatkan mereka sih jadi percuma, malah sangat-sangat percuma. Gak apa sih kalau misalkan diriku masuk? Kalau misalkan dalam itu. Nah cara dirimu masuk kayak gimana? Salah satu dari tuntutan kita. Ya betul. Salah satu Resikonya? dari tuntutan. Apakah itu nggak membahayakan buat dirimu dan apakah memang bisa diterima? Kalau memang diendus pergerakan itu bukan pergerakan pure dari warga. Bentar, MJ, aku tanya, kalau misalkan yang lain itu pemilihan itu, kau mendesak, misalkan mereka mendesak nih, naikkan Titi Misima menjadi DPR legislatif, nggak masuk dong kalau seperti itu. Saran yang misalkan akhirnya pemerintah memilih Titi Misima as legislatif, itu sarannya harus bagaimana? Kalau misalkan dari segi pemerintah tersebut, karena dibilang yang dipilih pemerintah itu kan by vote. Pak Roksin. Kemenhan. Sebenarnya seperti ini. Anjir. Boleh saya berbicara? Dozo, silakan. Dewan Perwakilan Rakyat itu sudah jelas namanya. Itu adalah perwakilan rakyat. Betul. Tadi saya berbicara sama Richard. Kami niat membantu dan mau membantu untuk menggerakkan para pekerja di luar sana. Sebenarnya caranya simple, Ibu Titi Misima.
Kamu pernah mendengar cerita legenda Pablo Escobar? Dia itu gembong narkoba terbesar, tapi dia juga bisa menjadi calon wakil rakyat. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia baik hati, dia mengambil hati masyarakat dengan cara sedekah. Saya tidak harapkan kamu sedekah. Cuma mulai dari saat ini sampai pergerakan itu terjadi, mungkin kamu bisa dekatkan diri kamu kepada masyarakat. Dengan itu adalah cara yang paling terlihat natural untuk menaikkan kamu karena warga yang meminta. Seperti itu. Coka. People power istilah kata. Easy. Bisa nih orang itu. Tapi balik lagi ya soal people power ya. Kita semua nggak tutup mata lah. Hampir 70% mungkin ya. 70% mungkin 60% mayoritas warga di kota Los Santos ini tuh hampir ya penjahat semua. Yang dimana power itu dipegang oleh high table. Kalau misalnya kita nggak ada bahan yang memang menguatkan kita, menurut gue itu agak susah sih. Menurut gue gini deh, dari aku tuh kemarin menukar konsep pemikiranku. Aku tidak mempedulikan high table at this moment. Aku lebih mempedulikan gimana kita memberikan reassurance ya. Apa sih bahasa reassurance, bahasa Los Santos apa ya? Reassurance apa bahasa Indonya? Meyakinkan. Meyakinkan. Apakah kita bisa meyakinkan high table itu we are not a threat gitulah. Kita bukan musuh mereka gitu. Kita tuh berada di sisi yang berbeda aja. Nah, sebenarnya kan pergerakan high table ini ya karena mereka merasakan terancam gak sih? Mau dia mau hentikan itu, iya. Karena ya, mereka tuh ada kuasa paling tinggi. Kita nggak menafikan hal itu. Kalau satu, udahlah, gak ya bohong lah. Siapa yang daripada geng atau apapun, ya nunduknya kepada diri mereka. Dan itu bukan out of respect, but out of fear. Setuju. Walaupun kita Pemikirannya takut benar. pada diri mereka, gerakan kita yang sekecil hanya politik doang itu menakutkan diri mereka. Sedangkan kita kan mau memperjualkan diri mereka ke meja sidang maupun mencari diri mereka, tidak. Nah itu, di persepsi mereka tuh harus diubah. Gimana caranya kita mencari persepsi? Ya kita maju karena this is our politic things. Itu hanya hal politik yang kita mau coba ada suara aja. Tidak bisa. Selama ini itu sih yang mereka merasakan, mereka merasa terancam. Kita tidak mengincar anaknya, kita tidak mengincar high table-nya. We wanna see on the table aja. Berada di meja yang berbeda aja, itu. Ya kalau ya silakan. Aku rasa perkataan dari ibu ini itu harus dijauhi. Kenapa? Karena kita tidak bisa merubah persepsi apapun dari high table. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan adanya orang lain, mau itu dari pergerakan kita ataupun bukan dari pergerakan kita, itu akan selalu dianggap lawan. Itu sudah pasti. Jadi kalau kita berekspektasi untuk merubah persepsi mereka, tidak akan pernah terjadi. Lebih baik dijauhi pandangan seperti itu, dan kita terima bahwa dengan cara apapun memang itu adalah lawan. Mau itu di politiknya, mau itu di manapun itu, lini manapun. Karena mereka bergerak di sana, pasti mereka menganggap semuanya lawan. Itu sudah pasti. Tapi kalau misalnya ada hal yang bisa bantu rubah perspektif mereka, lu setuju nggak hal itu? Kalaupun ada, itu kita akan lelah memikirkan itu. Kenapa? Karena sekarang kita mau fokus kepada politik kan. Dan kita harus terima matang-matang dengan sadar bahwa itu akan menjadi lawan kita. Lawan politik kita itu ada di baliknya orang-orang tersebut. Itu yang harus kita terima saat ini. Jadi jangan kita berpikir kayak kita nggak bermaksud untuk menyakiti ininya. Oh, mereka punya kewaspadaan yang tinggi, wajar. Dan ditambah mereka itu bergeraknya di luar dari tatanan peraturan kepolisian gitu. Mereka sanggup melakukan apapun. Itu yang menurut saya akan membuang-buang waktu kalau kita berpikirkan merubah persepsi mereka. Cuma gak tahu ya, gue kalau dari tadi gue pikirkan ya, movement kita buat apa, mendukung atau menunggu DPR ini terpilih, kayaknya nggak akan terwujudkan sih menurutku. Sementara ini sekarang lagi masa pemilu, pemilihannya 11 hari lagi. Gue rasa sih
akan sangat sulit ya. Pasti mereka ada prioritinya dulu gitu kemana. Tapi kalau misalnya tadi Richard bilang soal masalah mereka kita akan coba bergerak secara anarkis dan lain sebagainya, itu bisa jadi opsi. Tapi perlu diingat juga di saat kita bergerak anarkis, musuh kita nggak cuma hanya aktable setelah itu. Ada polisi juga. Itu betul itu kata Rudolf. Ini pokoknya ketika ini kan kita mendesak pemerintahannya agar ada legislatif, ya kan? Betul. Nah, di saat mendesak itu harusnya tidak ada perkataan sedikit pun tentang mengeruhkan soal paslon yang ini paslonnya tidak baik bla 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 bla. Nah, pokoknya nuntutnya cuma DPR dan legislatif aja. Nggak ada yang seperti rencana awal kan pengennya ada pendaftaran baru dan lain sebagainya. Yang penting ada legislatif cukup. Betul. Nah, kalau kita sampai menyebutkan ini loh paslon pertama loh begini, paslon kedua begini, itu sama dengan menyenggol. Nah, jadi kalau adanya demo yang pertama yang baik-baik, kedua teror perlahan setiap hari, sampai akhirnya terbentuklah legislatif tersebut sebelum pemilu. Begitu. Lagi-lagi aku mau sanggah sih. Patut disadari, black campaign itu walaupun itu tidak disahkan, itu terus terjadi mau di negara bagian manapun. Jadi saya rasa lagi-lagi itu adalah kekhawatiran. Kalaupun itu keluar isu-isu yang tidak baik, biarkan itu terjadi. Yang paling penting adalah sosoknya. Bagaimana sosoknya itu membalut dirinya itu sangat sopan, sangat mampu berbicara dan mengambil Papui diputer-puter anjing, tujuannya Titi nggak ke sana. Dari debat, entah itu dikasih waktu untuk berbicara, entah dikasih waktu Tujuannya supaya fokusnya itu ke politik doang dan tidak diendus dan kita tidak lawan hati. Kalau perihal tentang black campaign, menjelekan si ini si itu, itu udah pasti terjadi. Bukan hanya dari kita, pasti dari sana pun seperti itu. Oh ya, sekilas info, diriku baru dapat info kemungkinan besar Jeremy dan Rua itu akan mengadakan crowded campaign bekerja sama dengan bengkel yang pertemuannya itu akan diadakan besok jam 9 dengan kepala bengkelnya. Tapi ada kemungkinan mereka akan bekerja sama dalam kampanyenya. Bengkel apa tuh? Bengkel Asep tuh di mana ya? 969. Oke. Atau gini deh, ini kan gini deh, kita melakukan demo itu, kita libatin IMS dan polisnya, karena IMS maukan hal yang sama, polisnya juga mau hal yang sama, dan ini ya it's pure untuk civilian sih sebenarnya. Bukan untuk pemilu sebenarnya. Iya. Bukan untuk pasangan A, pasangan B. Kita tidak, yang dimaksud itu kita tidak. Itu benefit lepas itu legislatifnya. Arah kita ke Makanya sana, aku bilang, tapi caranya nggak gitu, nggak langsung to point. kita nggak bakal ngomong langsung tentang pemilu nih. Betul. Butuh warga, butuh legislatif sebelum DPR, butuh DPR sebelum KPU, nggak usah. Kita to the point aja. Ini civilian nih, butuh banget, dan bukan civilian aja. IMS juga butuh, polis juga butuh. Kita di depan mereka. Poinnya adalah untuk tempat atau wadah aspirasi undang-undang yang akan dibentuk berikutnya. Poinnya cuma itu aja. Kita nggak usah membahas yang kiri kanan. Cuman gue bisa pastikan deh, kalau misalnya memang DPR itu terjadi, itu tuh pasti akan terjadi setelah pemilihan. Yakin loh. Ya itu anehnya. Kalau DPR ini terjadi setelah pemilihan, maka yang mengesahkan, yang mengangkat presiden itu siapa? Dia. KPU kayaknya nih. Karena yang berhak mengesahkan seorang menjadi presiden yaitu dari DPR. Itu basicnya, itu dasarnya. Karena apa ya? Karena KPU, karena KPU atau orang-orang pemerintahan sekarang itu jabatan formal, di mana jabatan ini jabatan yang diambil yang didapat dari kenaikan pangkat, bukan dari pilihan rakyat.
Sedangkan presiden itu harus diangkat oleh rakyat yang diwakili oleh DPR. Jadi urgensi kenapa DPR harus ada itu juga merupakan salah satu tuntutan kita supaya ada yang mengangkat presiden ini. Oke, kalau gitu aku cukup mengerti. Tapi aku harus berkata apa adanya di sini. Tapi nampaknya urgensi ini hanya di lingkaran ini saja. Kita tidak mendapatkan urgensi ini ada di orang-orang luar sana. That's why, boy, kita butuh mengembangkan lagi supaya kita bisa banyak suara, bukan hanya di lingkaran ini aja. Misalnya kita tentukan demo tanggal 15. Sebelum tanggal 15 kita harus udah deal dengan kepolisian, dengan IMS, supaya di tanggal yang ditentukan kita benar-benar turun ke jalan semuanya, bahwa ini bukan hanya di lingkaran ini saja. Dengan banyaknya massa yang ada di belakang kita, nggak mungkin kan kita demo cuma orang yang di dalam ini aja. Dan itu akan menjadi sebuah hal diangkat oleh media dan orang-orang masyarakat atau sivilian yang lain tahu. Intinya adalah sebuah gerakan untuk meminta adanya DPR. Aku rasa yang bisa dituntut dari kasus dari perihal ini ya hanya ketidakadilan dan ketidaktransparan. Nah, bagaimana mengemas hal itu agar ini menjadi urgensi para masyarakat? Sedangkan orang-orang yang ini realistisnya ya, orang-orang. Sorry, aku potong. Soal ketidakadilan atau ketidaktransparan itu apa? Yang soal yang pemilihan pertama tadi itulah. Ya tentang ini dong, tidak ada yang mengangkat kenapa calonnya begitu, siapa yang mengajukan mereka menjadi perwakilan partainya lah gitu. Nah itu kan masyarakat tidak tahu. Terlalu luas ini kurasa. Terlalu luas, lebih ke kita tuntutannya kenapa butuh DPR? Pertanyaan itu, kenapa butuh DPR? Kenapa DPR itu urgensi sebelum pemilu? Yang pertama, butuh wadah aspirasi untuk peraturan. Yang kedua, butuh lembaga yang mengangkat presiden. Yang ketiga, presiden butuh pengawas supaya peraturan-peraturan yang dibuat oleh presiden tidak semena-mena. Betul. Itu kan tindakan dari DPR ya kan, tugas dari DPR. Sekarang yang mau kita jual untuk mengambil hati rakyat ini apa? Rakyat, nih contoh nih saya ke tukang kaca ya. Rakyat, kamu tahu nggak pemilihan ini nggak ada DPR? Ya udah, gue mau tetap hidup jadi tukang kaca kata dia. Nah kalau misalnya ntar presidennya nurunin gaji tukang kaca dari 100 menjadi $1 per kaca? Nah itu bukan urusan saya. Karena itulah menjadi urusanmu. Kau butuh DPR yang mampu menyalurkan suaramu. Makanya aku bilang yang dijual adalah ketidakadilan dan tidak transparan. Itu yang dijual ke masyarakat agar masyarakat mengerti dan akhirnya dia mau untuk melangkah. Yaudah, gue gerak dah, gue mencoba. Ya apapun bahasanya adalah masyarakat butuh corong, masyarakat butuh perwakilan atas suaranya. Sesimpel itu. Ya kan, guys? Betul sekali. Tapi itu pun kalau masyarakatnya peduli loh, Cat. Harus diperhatikan. Iya, karena banyak yang ignorance. Iya, Cat. Yang ignorance banyak banget, Cat. Betul. Nggak salah sih, anjir. Ada orang tuh yang cuma hidupnya tuh cuma bekerja. Emang udah paling benar kalau mau duduk itu harus jual janji. Iya, betul. Jual janji dan uang sih kalau menurutku. Dengan uang salah satunya ya. Apalagi kalau udah nyentuh pekerjaan. Kayak tadi contohnya tukang kaca cuma dibayar $1, pasti dia akan gerak. Mau makan apa mereka? Gitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Saranku builder sih, karena demo pernah tergerak dari builder. Karena diri mereka ya kemarin. Iya betul. Dan ada asosiasinya juga setauku. Ada badan asosiasi petingginya. ini, badan builder. Nah itu bisa kita deketin juga itu orang-orang kayak Apalagi gitu. udah terbentuk asosiasi itu. Jujur-jujuran aja pasti ketuanya akan ngomong apa keuntungan saya bergerak ikut bareng kamu. Itu yang harus kita hadepin. Kalau di posisi ini ya sebenarnya jawabannya mudah, Boy. Apa keresahanmu? Saya mau bela siapa aja, saya udah aman ini. Dia udah kata dia.
Akan beda cerita, akan beda cerita ya. Kalau misalnya dia gua Tapi itu kerja bener. dapat duit apa, udah gitu. apa yang Papi bilang tuh bener itu. masuk akal sih. Kalau ternyata dia nggak punya keresahan, ya udah aku kerja gini aja gitu. Ya masuk akal. Nah, tambahin seperti ini. Kalau misalkan nih kamu menjadi builder dibayarnya $100 sekarang kan? Nah, kalau ternyata ada presiden tanpa DPR, kita takut-takutin sedikit. Misalkan nih gajinya diturun $10 gimana ya? Sumpah itu Bisa omongan. tiba-tiba diias. Ya kalau Udah kan saya saya kerja lain dia bilang. Saya nggak kerja bisa. lain, saya mancing aja dah kalau gitu. Gini, Saya mancing aja. kemarin itu Iya. Mancing aja dah kalau gitu. siaga pertama yang ada itu kan sebenarnya mereka itu menjalankan demo itu ya karena seru aja di bawah kemarin tidak ada janji apa aja, cuma ayo baru yuk kita ke pemerintah yuk. Nah, kita mungkin bisa atau tidak tuh ya let's try it aja, apa Sebenarnya tinggal omongan kita jalan aja diterima atau sih. tidak, that's behind it. Kalau kita main di what if kita nggak bakal bergerak ke hadapannya nih. Setuju banget aku sama MJ. Ya benar sih. Benar. Itu benar. Itu kita akan Itu- muter-muter di sini aja. Ya itu aku setuju akan hal itu. Cuman kalau misalkan memang kita nggak berpedulikan hasilnya, terus buat apa kita bukan buat gerakan gitu loh, MMJ. Benar-benar maksudnya gini deh. Ya udah kita coba. Kalau mereka tidak bisa, ya udah kita ke orang lain. Nah, daripada polis dengan IMS ini kan dua ya kebutuhan legas mereka. Halo, hilang kah suaranya? Irang. Gon, suaranya hilang. Ya, 1, 2, 3. Lagi flu, mungkin lagi flu. Lagi nahan Batuk bersin. dulu, batuk dulu. Ya, MJ udah subuh kenapa belum tidur? Ada ideologi. Nah, baru ada. Ada yang kita kali ini kita bisa bicarakan hal itu. Enggak apa-apa. Mereka nggak dibiar aja ada ini orang tos. Di shop Oke, kamu dia bisa semangat jumpai. Ada maksud. Kenapa dia marah-marah dah? Setuju. Apapun yang dia bilang setuju. Jadi Diam dia aman. Sila aman. udah nggak apa-apa dah ya aku capek. Sabar MJ, Hilang sabar. suaramu Bisa nggak MJ. sih Suaramu. kerjanya di teman. Suaramu tuh iya, Apa yang tidak bisa? nah. Kita tidak bisa mendengar dirimu. Iya. Apa Hidup Jokowi. Suaramu terbata-bata. Akhirannya doang nih yang kedengaran nih. Mana lagi seru banget lagi dia ngomongnya. Iya. Pusing dia. Aduh, bagus tuh padahal tadi tuh. Kenapa sih harus hilang suaranya? Kalau misalkan nih, ini misalkan ya. Kalau DPR-nya itu dipilih, kita menuntut pemilihan DPR kan, siapa saja isinya. Kalau misalkan perbagian, misalkan dari Pareto 1, SS1, Keo 1, Kota 1 gitu, bagaimana menurut kalian? Bisa jadi kayak di tuntutannya lah, yang nanti didemokan gitu. Misal. MJ ngomong. Aduh. Jadi setiap wilayah tuh ada perwakilannya. Halo? Malah apa ya? Sudah tadi gimana? Jadi DPR Iya. nih. Kan isinya belum kelihatan nih siapa saja kan. Ya. Nah, dari demo tersebut tuh udah pemilihan apa tuh DPR-nya itu perwakilan satu dari setiap wilayah di Rosantos itu ada gitu. Keo, Concernnya bukan di satu-satu situ. gitu. Concernnya Nah, menurutku seperti bukan itu. masih belum di situ. Concernnya Itu, itu enggak, apakah maksudnya- kita sepakat untuk mengadakan demo itu aja, itu masih muter-muter di situ. Iya, kejauhan sebenarnya Iya. bahasanya tuh. udah Iya, terlalu maksudku jauh. dari Aha. dari Kita belum itu tuh kan sepakat hal yang awalnya bisa dulu. bisa masuk salah satu dari kita gitu loh. Jadi tanpa terlihat bahwa Titi Mishima aja nih yang maju gitu loh. Kalau demo ini kan harusnya sudah tinggal jalan nggak sih? Tadi kan sudah menuntutnya tinggal DPR saja kan? Bener dong? Iya. Ya, tapi maksudnya tuh untuk membuat orang-orang
apa ya, punya keresahan yang sama lah seperti kita kan itu sulit gitu. Orang-orang tuh mikirnya udah ke ya udah ini apa nih keuntungan gua yang penting gua dapat duit, ayo gitu. Sebenarnya butuh Iris ini sebenarnya dia sebagai civilian. Benar-benar sebenarnya. Apalagi kan civilian sekarang tuh pekerja. Daripada kita pusing ya sebenarnya. Ada langkah lebih simpel daripada kita pusing bikin DPR segala macem. Gimana kalau misalnya kita singkirkan Jeremy, pasangkan Rua dengan Richard, beres kayak. Singkirkannya gimana? Kita cari. Terus? Titik lemahnya dia. Kalau kita nggak temu titik lemahnya dia, titik kosongnya dia, kita buat titik kosongnya. Apakah itu bisa terjadi sebelum tanggal 17? Dengan permainan media dan sekarang lagi momennya kampanye, harusnya bisa. Dijebak gitu maksudnya. Apalagi Jin yang pegang. Jin kemarin tuh udah ngomong. Jin tuh ada pegang kartu as soal Jeremy. Aduh, Jin gak ada lagi. Udah besok lagi. Sebenarnya ya langkah simpelnya bisa kayak gitu kita. Tapi kita nunggu DPR, itu chance kita mungkin 50-50 atau 60-40 ya. Tapi harus kartu as ini benar-benar bukti nyata masalahnya. Makanya kemarin tuh berkali-kali ku yakinkan sama Jin, ini buktimu kuat. Dia bilang buktiku kuat. 70%-80% dia bilang. Sebenarnya gini, kalau dari aku simpel, kenapa nggak dua-duanya gitu? Kita bisa jalan ini dua-duanya untuk pembentukan DPR, karena DPR ini sebagai omongan dari MJ ini salah satu escape plan kita kalau langkah-langkah ekstrim kita tidak terwujud gitu. Iya. Langkah kedua sebenarnya itu langkah tadi yang DPR itu sebenarnya setelah pemilihan itu pasti akan terjadi. Tuan Richard. Nah, misalkan dirimu udah dapat posisinya ya, misalkan langkah yang pertama kita jalan ya, dirimu dapat posisinya, dirimu bisa udah gampang kontrol hal itu sih menurut gue. Cuman baik lagi karena kita kan di sini forum, Mbak. Oke, kalau gitu ini kita akan persingkat. Dari tadi kita udah muter terlalu lama dan aku merasa ada terlalu apa ya bahasanya, terlalu berat di beberapa orang yang bicara. Gimana kalau kita take voting aja, kapan kita akan melakukan demo? Apakah kita akan melakukan demo atau tidak? Dan kita harus sepakat apapun hasil votingnya kita akan ikuti. Bagaimana? Boleh, tapi sebelumnya itu Richard, kita harus bahas juga soal masalah topik yang dibahas di demo nanti apa. Jadi kita tahu topik itu kuat apa enggak dan bisa layak kita demoin apa enggak. Itu tadi sebenarnya topiknya lebih ke kita butuh DPR untuk wadah aspirasi peraturan, dan itu memang sudah ada keresahannya seperti yang dibilang MJ tadi, bukan keresahan dari kita kasarnya yang di dunia hitam, tapi memang keresahan dari para instansi. Lalu yang kedua itu sebagai lembaga yang mengesahkan dan mengawasi presiden. Sama satu, biasanya pas demo itu ada 5 orang perwakilan yang ditunjuk untuk masuk ke dalam buat diskusi. Kayak tadi itu kita bahas juga sih. Kita butuh pion-pion kita, nggak mungkin muka-muka kita yang dipampang di sana sih ntar. Ya, kalau aku sudah menyebarluaskan bahwa keluar dari nakama, jadi menurut aku bisa untuk maju sebagai itu. Dirimu yakin gak, Richard? Yakin. Oke, 4 lagi berarti yang harus kita siapkan. Titi dan mungkin 3 kalau misalnya nggak dari perwakilan instansi yang tadi aku bilang, dari kepolisian, dari IMS, dari perwakilan pekerja. Ya butuh buruh sih. Iya, buruh sih. Kalau IMS sama kepolisian aku nggak yakin mereka mau terang-terangan. Si paling yakin yakin mereka sih. Selama nggak ada admin aman. Oke. Mereka nggak bisa ini deh. Mereka kan nggak bisa voting juga, kan nggak diizin mereka. Berarti orang-orang pekerja aja. Oke. Itu kan udah ada asosiasinya kan tadi kan? Iya. Itu aja angkat. Nanti aku coba cari tahu ya ketuanya masih sama atau enggak. Oke, jadi back to topic. Sorry kalau aku dalam tanda kutip memaksa ngelit. Kita akan melakukan voting, di mana voting ini tujuannya adalah untuk menentukan apakah kita akan melakukan demo.
Dan apapun hasil voting ini kita terima bersama. Setuju? Semua setuju? Setuju. Oke. Setuju. Dari Nakama, aku nggak tahu nih Jawa atau Papua yang ngomong. Apakah setuju melakukan demo? Saya sangat setuju. Sampai ke kericuhan pun saya setuju. Betul. Itu penambahan kerja itu. Saya suka kerusuhan. Dari Mugen, ini siapa yang merah siapa? Ya. Yang iya itu apa? Setuju deh, setuju. Setuju. Dari mungkin setuju. Tristan setuju. Oke, dari Bulgen Setuju. Dari Bulgen setuju. Dari WT yang itu Setuju. Boleh dicoba. harusnya udah kelar sih. Itu belum, satu lagi Moonlight. Moonlight ini kasihan loh. Enggak, maksudnya udah 4/5 gitu. Lo harus kasih tahu keresahan lu sih, Blo. Oke, Gue Pablo. sebagai ketua serikat buruh di sini ya. By the way, lah ya suara gue di sini. Enggak, kamu nggak ngomong dari tadi, Pablo. Gue nggak enak aja motong, makanya gue menyimak dan mendengarkan aja. Tapi poinnya udah gue tangkap semua gitu kan. Dan gue setuju akan melawan demo. Dan juga mau apapun hasilnya nanti ya udah kita usahain yang terbaik aja lah. Iya. Gue banget. Oke. Berarti semua setuju untuk melakukan demo. Nggak ditanya. Sudah. Oke, itu. saya ada tambahan. Boleh, Ya, Chat? boleh. Jika ada itu perwakilan buruh yang dimana itu benar-benar sivilian, saya mau mengajukan ada orang namanya Prof. Anggara. Nampaknya dia tepat untuk menyampaikan aspirasi dan sangat mengerti dan paham tentang hal-hal seperti ini. Oke. Dicatat. Noted. Jadi tadi aku mau ngomong apa deh sebelum kepotong, Puy? Oh iya. Jadi kita akan yang pertama kita harus menentukan tanggal. Oke. Idea kalau dari aku tanggal 15. Terlalu lama gak sih? Tanggal 15. Tuh, tanggal berapa itu? 3 hari lagi. 3 hari Tiga hari lagi. lagi. Menurut gue tuh paling oke ya, soalnya bisa kita coba nanyain polis keresahan mereka, IMS mencari orang daripada buruh juga. Kita Karena bisa tadi ada perwakilan daripada ada Rockford 3 maupun hari. ini. Ada 3 hari untuk menyebarkan ini dan menggain masa sebanyak-banyaknya. Oke. Tanggal 3 hari ya? Tanggal 15 ya? Ya. Ini saran atau ada yang lain yang mau memberikan saran tanggal? Aman. 15, 14, oke, 15, 14. Oke, aman. Oke. Lalu rencana kedua, kita harus bertemu lagi untuk memastikan tuntutan kita di tanggal 14. Dan ini kita semua bergerak masing-masing untuk mengajak orang-orang yang ingin kita ajak seperti tadi. Nakama ingin mengajukan Prof. Anggara yang kayak gitu-gitu. Kayak MJ ingin IMS dan lain-lain. Ya kita saling bersinergi untuk menghubungi orang-orang yang kita butuhkan. Dan di tanggal 14 itu kita H-1 demo, semuanya berkumpul dan menyiapkan aspirasi. Dan menentukan kegiatan-kegiatan demo di titik apa aja dan bagaimana di tanggal 14. Setuju? Setuju. Setuju. Tetap ya. Kalau ada perkumpulan atau briefing, tetap di sini ya. Oke. Telat pas kertas. Thank you, Jan. Oke. Dan untuk hal yang lain-lain, ini kita pakai proses eliminasi saja ya. Jika sebelum tanggal 14 ada yang bocor soal hal yang diobrolkan di ruangan yang rahasia ini, berarti benar-benar salah satu di antara kita. Apakah di sini kita sepakat soal hal itu? Sepakat. Gue sepakat. Tapi sebenarnya kalau masalahnya, misalkan bocor perkara DPR, soal Itu demo, kan soal gerakan demo kan soal cuma di demo. sini aja. Oh. Soal gerakan demo. Dan Cuma masalah satu sih Tuan Richard. Kalau misalkan salah satu di antara kita itu siapa? ya kita akan mencari bareng-bareng dan siapapun yang membocorkan kita udah harus memberikan sebuah ultimatum. Kita bunuh. Siapapun yang membocorkan obrolan malam hari ini.
Apakah semua sepakat? Sepakat. Kemarin sih dari WT ada ininya ya, ada kodenya gitu. Geng-geng. Gitu ya. Geng-geng. Ya, itu pada dengar Rizky. Geng-geng. Gua udah duluan. Ya. Udah di DM tanya alamat belum dibalas Mas Bro. Kok ada geng? Geng. Oke. Karena kemarin kita sudah melakukan pertemuan, Tolong tapi Tuan Richard geng-gengmu. Iya, tapi begini. Ini tuh kalau kata Jin kemarin. Geng-geng dulu tolong ya. Geng-geng dulu tolong ya. Geng-geng. Kalau kita kodenya gini, lo bro gue. Iya. Oke, sekali lagi kita semua sepakat siapapun kalau misalnya ini bocor berarti salah satu di antara kita, dan kita bekerja sama untuk mencari siapa yang snitchnya dan kita bunuh snitch itu tanpa ampun. Tapi mengingat kemarin pertemuan terakhir kemarin sempat ada HT datang ke sini waktu itu, mau tidak mau kita mengelabuinya dengan acara event UFC Valentine Days. Alright. Berarti nanti nyapunya Valentine. pas acara Valentine itu kita semua hadir gitu. Oke, Betul sekali. masuk akal. Jadi pada tanggal 14 Valentine Days UFC. Pakai baju pink. kan 14 Januari kok Valentine Days? Iya, 14 maksudnya buat Februari. acara Valentine Days. Bukan, kemarin tuh Denny nggak dengar, Denny nggak Jadi kita tuh kumpul di sini tuh kenapa gitu kan? Oh, kita mau bikin event Valentine buat bulan depan, maksudnya seperti itu. Oke, deal. Deal. Jadi kalau misalkan kemarin tanyain HT, Etsy tanya lagi, kenapa ada acara mau bikin event Valentine? Oke. Dari diriku gini deh. Rata-rata kalian tahu diriku gimana. Aku tuh tidak memikirkan tentang meja atas lah, maupun sedekat mana diriku sama dewi mereka. Tapi aku lebih memilih untuk kenyamanan teman-temanku, diriku, sama instansi sih. Karena mau gimana pun ya, aku tuh tidak mau dunia ini hanya di sisi gelap aja. Biarkan orang mau mendapat pilihan mereka di sisi mereka sendiri. Mau itu politik, mau itu apapun keputusan, biarkan keputusan sendiri, bukanlah diatur seperti kacung aja. Walaupun aku nggak digituin ya, tapi cuma aku kasihan aja ke teman-teman lain. If you guys, kalau kalian mau snitch untuk hal ini, ya aku tidak rugi. Itu aja aku bilang. Kalian yang rugi. Yang snitch ya maksudnya gitu kan? Iya, yang snitch aja. Jadi aja kacung selamanya. Ini ada kesempatan kalian bukan untuk melawan diri mereka, tapi ada suara sendiri. Itu aja aku mau kalian mikirin. Itu aja. Saya harus mikir. Oke, terima kasih Ujang. Oke. Menurutku enough. Ada lagi mungkin? Nggak ada di Max tadi tanggal 15 ya? 14 kita bertemu lagi. 15. Ya, 14 bertemu lagi. 15. Di sini kan pertemuannya? Ya, pertemuan lagi. Dan kita udah membawa orang-orang di belakang dan kita menentukan poin-poin demonya apa dan aksi demonya seperti apa. Kita akan demo mulai tanggal 15. Alright. Nanti alibinya nanti akan kupikirkan bagaimananya. Kalau misalkan sampai di tanggal 14 tiba-tiba digerebek. Alright. Ya, salah satu Nanti di antara kupikirkan. kita. Betul sekali. Alright, itu saja sudah. Sen, tolong ingat siapapun yang ada di ruangan ini. Satu persatu namanya. Let's go. Yang paling gampang Nanti mati aku sih datanya. gua kayaknya ya. Kenapa? Semuanya tua. Di saat digerebek HT bunuh gua, kalian bunuh gua juga kalau gua dicurigai. Enggak. Kita menentukan gua siapa ya. snitchnya harus bareng-bareng, bukan keputusan dari salah satu Gua nih. pihak aja. Orang lain yang snitch gua yang mati nih.
Gak mungkin kan kalian yang masih hutang aku 1 juta gitu kan bakal nge-snitch. Gak mungkin kan. Kalian yang masih hutangku 1.500.000 gak mungkin kan kalian nge-snitch kan. Gak mungkin kan Rudolf, gak mungkin lah WT meninggalkan beban hutang gitu doang kan ya. Gak mungkin kan, gak mungkin lah. Gak mungkin lah seorang Rudolf Ando Bagaimana Bapak yang lain yang keren gitu. Gak mungkin kan. Masa tinggal hutang gak mungkin kan. Rendang from mana? Rudolf. Gak bawa tadi. Ada aja presja ya. Rudolf. Bapak gimana Ya, Bapak? bagaimana tuh Richard? Masih ingat apa yang kubisikan di BHB? Pablo. Masih ingat kan Rudolf? Saya masih ingat dengan jelas apa yang dibisikkan di BHB. Iya, iya. Richard. BHB. PHB. Teman-teman kita PHB. Ini buat data aja. Ini baru lucu. Dia quit apa barusan nih? Tolol aja. Biru kan? Aduh, perut gue sakit. Halo ya. Kok tiba-tiba hilang? Ya. Dia tadi alasan kucing apa? Cuk? Kemana? Lari ke belakang kencing kayaknya. Kebelet kayaknya dia ke toilet. Disulap Demian. Oke, tanggal 14 kita bertemu jam berapa? Ini WT udah gak ada perwakilan ya? Nanti tolong dikabarin aja. Kebelet dia. Jam Jam berapa guys? 10, jam 10 Jam 10 malam ya? Kalau masalahnya gini, Jin itu perwakilan dari aku. Kalau misalkan orang Mishima, Jin itu bisanya di bawah jam 12 malam, sekitar jam 9, jam 10 lah. Jam 9 Gitu. takutnya terlalu sore. Jam 10 Ya udah semua jam aman? 10 pas ya. Dari Moonlight? Dari Aman. kami aman, jangan terlalu malam. Kalian begadang banget nih orangnya. Iya, Iya Ria. nih. 3 subuh. Sumpah aku cuma ngikutin Empat Jawa nih sama udah Papui nih. doang. Enak aja lu. Kebalik. Ini semua udah gara-gara lu, Ya. gara-gara lu. Ya udah jam 9 deh. Lu Tapi bangun jam gini, 12 kadang. aku kabarin ke diri kalian dari tanggal 16 sampai tanggal 20 itu aku nggak ada. Aku sidang setiap hari itu. Oke. Alright. Iya. Dia siapa? Berarti 14 ya. 14 pertemuan, 15 actionnya. 14 jam 9 dan minta tolong selamat sampai tanggal 14 mencari backup sebanyak-banyaknya dari semua lini. Alright. Oke. Oke. Got it. Oke. All good. Oke, terima kasih. Bisa dibubarkan Baik, pertemuan ini. geng-geng dibubarkan. Geng-geng. Geng-geng dibubarkan. Geng-geng. Geng-geng dibubarkan. Nah, Geng-geng dibubarkan. Geng. Thank you.